Halo semua, kembali lagi di YouTube IKP Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia. Kita tahu bahwa saat ini pajak di Indonesia ada berbagai macam. Ada PPH, PPN, kemudian ada PBB, bea materai, pajak daerah, pajak retribusi, dan sebagainya. Tapi di sini kita akan berbicara tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak pusat. Yang artinya sistem pemungutan pajak di Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Secara umum, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Nah, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, seperti pembangunan dan lain-lain, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kita masuk ke sistem yang berlaku di Indonesia. Saat ini ada 3 jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, Self-Assessment System. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran instansi administrasi perpajakan hanya melakukan pengawasan melalui serangkaian tindakan pengawasan dan penegakan hukum, yang berarti wajib pajak berperan aktif dalam perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau dengan sistem administrasi online resmi dari pemerintah. Contohnya, jenis pajak orang pribadi atau badan, dan PPN. Ciri-ciri self-assessment. Wajib pajak menentukan besaran pajak terutang. Wajib pajak memiliki peran aktif untuk menyelesaikan kewajiban pajak, mulai dari perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan. Pemerintah tidak harus menerbitkan surat ketetapan pajak, kecuali wajib pajak telat melapor, telat membayar utang, maupun terdapat kewajiban pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak. Kita masuk yang kedua, Official Assessment. Sistem perpajakan ini kebalikan dari sistem self-assessment tadi. Besarnya pajak yang terutang sepenuhnya ditentukan oleh badan pemungut pajak. Dalam hal ini, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Contoh sistem perpajakan ini adalah penyelesaian pajak bumi dan bangunan atau PBB dan jenis pajak daerah lainnya. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak yang terutang. Wajib pajak hanya perlu membayar PBB sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam surat setoran pajak atau SPPT yang diterbitkan oleh KPP di tempat wajib pajak terdaftar. Ciri-ciri official system yaitu wajib pajak memiliki sifat pasif dalam menghitung besaran pajak. Pajak terutang besarannya sesuai surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh petugas pajak. Pemerintah mempunyai hak penuh dalam penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan. Dan yang terakhir, withholding system. Sistem pemotongan pajak ini adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud bukan berasal dari pemerintah atau wajib pajak yang bersangkutan. Contoh dari sistem perpajakan ini yaitu adalah pemotongan pendapatan pegawai oleh bendahara atau instansi terkait. Dengan begitu, pegawai tidak perlu ke KPP untuk membayar potongan pajak. Sementara itu, jenis pajak yang menggunakan sistem ini yaitu PPH Pasal 21, PPH Pasal 22, PPH Pasal 23, PPH Final Pasal 4 Ayat 2, dan PPN. Lalu, untuk bukti pada setiap pelunasan pajak yang dilakukan, biasanya berupa bukti potong maupun bukti pungut. Selain bukti potong, dapat juga memakai surat setoran pajak atau SSP dalam beberapa kasus tertentu. Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 atau reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari sistem official assessment
menjadi sistem self-assessment. Sampai saat ini, di mana kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Self-assessment ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan yang bersifat sukarela wajib pajak dalam membayar pajak. Diharapkan memiliki kejujuran dan kesadaran diri untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya sendiri. Baik, itu saja untuk materi kali ini mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Semoga informasi di video kali ini dapat membantu kalian semua. Silakan subscribe apabila channel ini berguna dan share jika ada yang membutuhkan. Salam pajak, salam IKP.